Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Faisal dari Jakarta Barat. Toyota Yaris tipe E tahun 2010 facelift, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp kristal multi reflektor, kondisinya utuh, bagian kanan ini tidak ada yang pecah, hanya menguning. Yang seperti ini bisa dibersihkan dalamnya, kemudian disilan ulang di tukang lampu. 100.000 satu lampu, biasanya saya sudah sering. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, kondisinya ada lecet-lecet di bawah sini, kemudian ada yang retak juga. Fog lamp bagian kanan ini utuh, hanya kurang bening. Yang seperti ini juga bisa dibersihkan di tukang lampu. 100.000 satu lampu. Kemudian untuk Yaris E 2010 facelift ini, dia aslinya itu ada chrome-nya di bagian fog lamp ini, dan ini tidak ada. Saya lihat di marketplace banyak, harganya 250.000 satu ring fog lamp-nya. Jadi jika mau dibelikan bisa saya bantu. Grillnya seperti ini untuk facelift E 2010, chrome-nya masih bagus. Dan baiknya dicat ulang untuk bumper depan ini karena banyak lecet yang tidak bisa dipoles karena luka. Fog lamp bagian kiri juga sama, kurang bening. Jadi dua fog lamp ya, 200 jika mau dibersihkan agar bening kembali, dan ring fog lampnya bagian kiri juga tidak ada. Jadi jika mau dibelikan juga ring fog lampnya yang chrome oval menutupi bagian ini, 500 berarti 2. Dan untuk headlamp sama, agak menguning, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Jadi headlamp juga jika mau dibersihkan kanan kiri berarti 200.000. Kap mesin kondisi catnya masih bagus, hanya ada jamur-jamur, bisa dipoles yang seperti ini. Dan ini ketebalannya saya akan ukur 94 mikron, jadi masih original untuk cat kap mesin ini. Velgnya masih original, 15 inci. Produksi bannya di tahun 2010. Mobil ini kilometernya rendah sekali, 74.000 di tahun 2010. Dan untuk ban ini bisa jadi ciri-ciri, artinya ban saja masih tembus, masih bawaan dari dealer. Jadi mobilnya pastinya jarang banget dipakai. Jika kita niat cari ban yang produksinya 2010 seperti ini, jarang ada. Meskipun ada pun pastinya sudah rusak. Jadi mobil ini jelas kilometernya 74.000 original. Ciri-cirinya ada, ban saja masih tembus bawaan dari dealer. Profil bannya 185/60 R15. Ketebalannya saya akan ukur, ketebalannya di 3,75 mm. Ketebalannya juga sudah tipis, yang bagus itu di 6-7 mm. Untuk ban jenis 15 inci seperti ini, merek Dunlop seperti ini, harganya di 750.000 sampai 800.000. Kemudian ada yang murah, merek GT Radial, itu di 650.000 satu ban. Liner fender bagian kanan ini utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan ini, kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal sekali, masih layak sekali dipakai. Spakbor depan kanan ini catnya bagus, hanya ada jamur-jamur ya, seperti ini bisa hilang nanti dipoles. Mikasen utuh, emblem VVTi utuh, dan catnya masih original 96 mikron.
Spion bagian kanan ini ada baret-baret halus, tidak bisa dipoles karena luka. Jika mau disempurnakan dicat ulang. Mikasen bagian kanan ini ada retak-retak di dalam, untuk masuk air belum, pecah belum. Ini bisa dilewat atau mau diganti juga banyak. 150.000 sama pasang untuk satu Mikasen. Pilar-pilar ini catnya masih pada ori. Kemudian bagian atap ini juga catnya masih original. Nah ini 96 mikron. Kondisinya tidak ada bule. Masih baik. Hanya lecet-lecet tipis. Jamur bisa dipoles, hilang nanti di salon. Ban belakang bagian kanan. Produksi 2013. Sama sudah minta waktunya diganti juga. Ban itu masa pakainya 4-5 tahun. Dan untuk ketebalannya juga sudah di 4,13 mm. Dan sudah ada retak ya. Jadi saran saya diganti juga untuk ban belakang bagian kanan ini. Dan untuk pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, kemudian lagi remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Bodi samping kanan ini ada baret-baret halus juga, sama sudah pernah dicat ulang 125 mikron. Kemudian pintu bagian belakang kanan ada baret-baret halus, jamur bisa hilang nanti di salon. Sama 125 mikron sudah pernah cat ulang. Dan untuk Yaris E facelift, dia ada tambahan setskers ya. Seperti ini, tidak bisa dipoles, harus diperbaiki jika ingin sempurna. Kemudian pintu bagian driver sama, sudah pernah dicat ulang 115 mikron. Ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Pilar-pilar ini jelas original, masih utuh. Artinya belum ada bekas tabrakan keras dari samping atau belum pernah ngeguling mobil ini. Sealer pintunya sudah pasti utuh, karena hanya pernah dicat ulang satu kali bagian kanan ini. Artinya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras, pasti ketebalannya juga catnya akan tinggi, karena dia ada dempul. Dan mobil ini jelas ketebalannya masih di bawah 200 mikron. Kemudian pengecatan ulangnya juga baik, hanya ada baret-baret jamur ya. Seperti ini bisa hilang nanti di salon, kecuali yang luka itu tidak bisa di salon, harus diperbaiki, dicat ulang. Mobil ini jelas bagian kanan tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Stop lamp bagian kanan ini utuh, 140 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Untuk emblem E, saya lihat di marketplace harganya 50.000. Kemudian untuk emblem Yaris harganya 90.000. Ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler, serta ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Di bagian add-on body kit juga ada lecet seperti ini ya. Tidak bisa dipoles karena luka. Nah, terutama yang bagian ini pecah. Ini tidak bisa dipoles, harus dicat ulang jika ingin sempurna. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya, karpetnya masih pada original. Trim bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagian kiri juga tidak ada yang pecah, hanya ada kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Bahan serep di bawah sini posisinya full size. Saya akan ukur ketebalan bahan serep ini 4,90 mm. Masih layak untuk ban serep. Toolkit, kunci roda dan dongkrak ada lengkap. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan untuk rear cross membernya ini plastik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas bagian belakangnya mobil ini belum ada tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya utuh, rear cross membernya juga utuh. Ban belakang bagian kiri
Produksi sama dengan Kanan 2013. Sudah tidak layak, waktunya diganti. Bodi samping kiri ini sudah pernah dicat ulang. Ini 121 mikron. Baret-baret halus bisa dipoles seperti ini, bisa hilang bekas stiker yang seperti ini. Pintu belakang kiri sudah pernah dicat ulang, 137 mikron. Pecah parah tidak ada. Di bagian side skars ini juga hanya ada baret. Pecah parah tidak ada. Pintu bagian ini juga sudah pernah dicalut tulang, 117 mikron. Spion bagian kiri, baret-baret halus, bisa dipoles. Mika sen, retak seperti ini. Masuk air sih belum, pecah belum. Artinya jika mau sempurna diganti 150.000, jadi 300.000. Spakbor depan kiri, kondisi catnya ada baret-baret halus juga sama, dan sudah pernah dicat ulang, 121 mikron. Mikasen di spakbor kanan kiri utuh. Liner fender bagian kiri utuh. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi 2013. Semuanya sudah minta waktunya diganti. Jadi ganti 4 ban baru jika mereknya Dunlop itu di 3,2 juta. Berikut dengan pasang. Ada yang murah, mereknya GT Radial. Itu 4 ban bisa di sekitar 2,7 juta. Sudah beres dengan pasang. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan saran saya 4 ban mobil ini harus diganti. Dan untuk kampas rem umumnya kanan kiri semua digantinya. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih tebal kanan kiri. Jadi untuk kampas rem depan belakang masih aman. Belum waktunya diganti. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini untuk yang original catnya di kap mesin, di pilar-pilar, di bagian atap. Dan yang pernah dicat ulang di bumper depan, bumper belakang, dan di beberapa pintu. Dan itu wajar. Mobil ini umurnya 13 tahun. Kemudian ketebalannya masih baik. Artinya hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemungkinan ada lecet dan dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras, karena ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Dan untuk kondisi saat ini lumayan banyak lecetnya di bumper, di spion, di sela-sela pintu. Yang pecah ada di bumper belakang. Jika saya hitung ada 5 titik. Jika ingin dimuluskan, di repaint ulang 2.500.000, karena per panel itu 500.000. Dan ini bagaimana pemesan jika ingin beberapa saja, misalnya 1 panel, 1 bumper 500.000, bumper depan dan bumper belakang saja 1 juta, itu juga bisa. Jadi ini bagaimana pemesan. Atau mau dipoles saja. Poles itu bisa menghilangkan baret-baret halus, jamur-jamur di spakbor depan, itu bisa hilang. Kemudian di bagian atap, di bagian kap mesin, poles itu masuknya di salon, mulai dari poles bodi, kemudian interior dibersihkan, ruang mesin dibersihkan. Di langganan salon saya untuk jenis city car atau hatchback itu 500.000. Jadi ada 2 pilihan. Kemudian untuk mobil ini jelas bagian pilar A, pilar B, pilar C, kemudian silor pintunya, bagian cross member belakang semuanya utuh. Tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Toyota Yaris tipe E tahun 2010 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVTi. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus sekali dan pembakarannya sempurna. Air radiator ini
masih menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering. Gearbox atas ini juga kering. Dan untuk bawahnya seal as roda kering. Carter gearbox matic kering. Seal as roda kering. Ini karter mesin kering. Semuanya kering, belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Untuk catatan penggantian oli mesin mobil ini ada catatannya. Untuk oli mesin 1000 lagi 75.000, dan untuk oli transmisi otomatis di 85.000. Ini hasil cek olinya. Dipstick oli mesin posisinya di sini. Ini yang tinggal 1000 lagi. Kita akan restart dan tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 36,2%. Alat ini masih menunjukkan oke, yang bagus 90%. Ini sudah setengah. Jadi benar 1000 lagi ganti oli berikutnya. Artinya olinya ada, tidak tekor. Jadi jika mau langsung diganti saat ini juga tidak masalah. Untuk oli mesin 350.000. Dan untuk oli transmisi otomatis di sini dipsticknya. Ini yang ada catatan juga 85.000 ke depan ganti oli berikutnya. Saya akan cek karena biasanya ada penguapan di gearbox matic. Biasanya ada penambahan dan biasanya kurang, jadi harus ditambahkan. 43,5%. Alat ini masih menunjukkan oke. Untuk oli transmisi otomatisnya masih bagus. Nanti di kilometer 85.000 ganti oli berikutnya. 10.000 lagi. Dan jika mau langsung diganti sekarang juga tidak masalah, 500.000, atau mau di flashing di bengkel resmi itu di 1,2 juta. Untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. %1,7%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, minta waktunya dikuras karena sudah banyak kadar air. 150.000 untuk kuras minyak rem. Ini perlu karena bisa merusak booster rem dan master remnya jika sudah banyak kadar airnya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Kita akan cek kesehatannya. Menggunakan aki kering, CCA-nya dia 300, please white. Good, ceknya masih 100%, masih bagus sekali akinya, dan rekor pembeliannya juga ada. 2023, masih baru sekali. Untuk aki itu masa pakainya 4-5 tahun. Jadi jelas masih bagus sekali akinya. Kap mesin belum pernah dibuka, sealernya sudah pasti utuh karena catnya masih original. Apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk kunci dapat satu, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya masih aktif. Untuk Yaris 2010 dia belum immobilizer, jadi jika mau dibuatkan kunci cadangan 150.000 yang tanpa remote itu sudah berikut dengan ukir. Dan jika mau dibuatkan kunci seperti ini lagi, seperti original lagi, ada remote-nya terintegrasi berikut dengan ukir dan remote-nya 400.000. Ini hanya tambahan karena saya detail. Jika ingin ada kunci tambahan saya juga bisa pesankan kunci seperti ini. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya juga masih original. Ada kotor-kotor sedikit, nanti bisa bersih di salon. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Power window 4 pintu auto, sisi driver sudah lengkap, ada power door lock terpisah dan
window lock. Kemudian kaca film bagian pintu driver ini kondisinya masih bagus dan auto power window-nya masih berfungsi dengan baik. Kaca film bagian depan kiri kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya masih bagus, power window-nya masih aktif. Kaca film bagian bagasi belakang juga masih bagus. Dan untuk kaca film bagian belakang kanan masih bagus, power window-nya juga aktif. Kemudian electric mirror posisinya tombolnya di sini. Untuk bagian kanan electric mirror-nya aktif. Electric mirror bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian depan ini kondisinya utuh dan tidak ada yang cacat. Dan untuk hand grip bagian depan tidak ada. Ini sudah saya lihat di marketplace harganya 100.000 yang bagus. Berikut dengan pasang sekitar 200. Yang lainnya masih bagus. Model retract. Bagian kanan ini juga masih bagus fungsinya. Kemudian untuk joknya, aslinya fabric seperti ini dan kondisinya masih bagus sekali, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Dan untuk bagian driver, kondisinya sama, masih bagus sekali, ada sedikit-sedikit kotor saja. Dan inilah ciri-ciri kilometer rendah. Joknya biasanya masih tebal seperti ini, tidak ada keriput-keriput kempes ya. Seperti ini ciri-cirinya jika kilometer memang benar-benar rendah. Kemudian pengaturan joknya lengkap, ada sliding, ada reclining, dan sudah ada pengaturan adjustable. Di bawah sini pembuka tangki bensin, pembuka kap mesin posisinya di sini. Di sini juga ada storage, tempat penyimpanan, tombol fog lamp posisinya di sini. Kemudian fog lampnya bagian depan ini kanan kiri mati. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, biasanya bohlam saja atau relay. Sekitar 200.000 jika kanan kiri ganti bohlam. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi, ada cup holder, kemudian kisi AC bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Kondisinya masih bagus dan ada ring chrome-nya. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya masih bagus sekali. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan ada tombol power window. Door trim bagian belakang kiri kondisinya sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok bagian belakang sama, masih original dan kondisinya masih tebal sekali dan tidak ada yang cacat. Hanya ada sedikit-sedikit kotor, nanti hilang di salon. Seat back pocket hanya ada di belakang penumpang depan dan ada hook. Kemudian seat belt sampai ke belakang sini sudah rapi, tertutup cover. Headrest totalnya dapat 4 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di jok, tidak ada karat. Kemudian besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat sama sekali. Marker-marker pabrikannya juga masih ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.200.000 normal PKB-nya. Saat ini hidup pajaknya bulan 3 2023 dan platnya 2025. Mobil ini atas nama PT. Saya tidak memperlihatkan detail ya karena dilarang oleh pihak YouTube memperlihatkan identitas asli. Itu tidak boleh. Untuk keasliannya mobil ini STNK-nya asli, BPKB ini juga semuanya asli. Dan untuk mobil atas nama PT itu kelebihannya tidak pernah diblokir KTP-nya. Artinya kita bisa setiap tahun bayar pajak lewat ACC. Jika atas nama pribadi itu rata-rata kan mobil dijual kemudian diblokir KTP-nya karena sekarang kan ada tilang outlay. Jadi meskipun mobilnya sudah dijual, jika ada pelanggaran biasanya atas nama pertama yang kena. Jadi rata-rata mobil saat ini jika dijual biasanya diblokir. Dan enaknya jika mobil atas nama PT itu sampai kapanpun kita bisa ACC setiap tahun. Artinya jika kita belum ada budget untuk balik nama, bisa setiap tahun ACC KTP dulu.
Jadi seperti itu. Yang penting ada SPH-nya, dan mobil ini untuk faktur dan SPH. SPH itu surat pelepasan hak, semuanya lengkap. Itu persyaratan nanti untuk balik nama. Sama saja, pribadi atas nama PT, balik namanya mudah. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa. Ada masalah di sensor ABS bagian kiri. Ini detailnya saya akan perlihatkan. Untuk problem data tidak ada. Untuk Toyota Yaris tipe E itu ada ABS-nya. Yang tipe J itu yang tidak ada ABS-nya. Kita akan masuk ke menu diagnosa, pilih Yaris. Yes. Tahun 2010. 1 NZFE kode mesinnya. Kita akan cocokkan. Ini ya, 1 NZFE sesuai. Yes. Kita akan tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca. Ini ya, terkoneksi ke mobil. Ciri-cirinya diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Ini ya, sudah terbaca ABS fault. Yang lainnya bagus. Engine bagus, airbag bagus. Hanya di bagian ABS kita akan buka. Nah ini, left front speed sensor bagian depan kiri yang minta waktunya diganti. Jika seperti ini, jika sensornya ada yang mati, meskipun kita hapus juga tidak bisa dihapus. Jadi prosesnya kita ganti dulu sensor ABS-nya bagian kirinya. Kemudian setelah diganti itu langsung otomatis ini tidak akan ada lagi setelah kita scan ulang. Sudah saya jelaskan kepada pemesan 350.000 partnya, berikut dengan pemasangan 500.000 beres. Kemudian indikatornya juga, lampunya itu tidak ada di klaster ini. Seharusnya di samping suhu panas mesin. Nah ini ya, di samping sini. Jadi kenapa lampunya dimatikan? Artinya sensor ABS-nya kan tidak mahal ya, diganti saja nanti juga akan hilang. Ini sih biasanya dimatikan karena mengganggu, padahal tinggal ganti saja sensor ABS-nya, kemudian nanti otomatis mati. Dan ini mudah-mudahan hanya dilepas saja soket lampunya, atau biasanya ditutup ya dengan tisu biasanya. Nanti kita akan bongkar juga setelah kita ganti sensor ABS-nya. Lampu di indikatornya ini juga kita akan normalkan. Kilometernya 74.000. Dan ini kondisi setirnya. Yang pasti jika kilometernya original 74.000, setir juga pasti masih bagus sekali. Dan mobil ini setirnya masih bagus sekali, masih kulit jeruk dan masih kencang seperti baru. Chrome juga di setir ini juga emblem masih bagus sekali. Kemudian rem dan gas ini juga, pedal ini juga tidak ada yang habis. Jadi mobil tahun 2010 yang track service recordnya berjalan itu jarang sekali ada. Rata-rata sudah di bengkel biasa. Paling terakhir di kilometer 50.000. Jadi kita butuh ciri-ciri. Mobil ini ciri-cirinya pertama, ban saja masih bawaan dari dealer. Tembus. Produksi di tahun 2010. Artinya jelas mobil ini jarang banget dibawa. Ban saja masih bawaan dari dealer, terpasang di mobil ini. Ciri-ciri kedua, setir. Pastinya jika kilometer tinggi pasti kendor dan botak. Dan mobil ini setirnya masih seperti baru. Pedal rem dan gas juga belum ada yang habis. Jadi jelas mobil ini kilometernya 74.000 original. Kemudian catatan penggantian oli berikutnya ini. Oli mesin 75.000, oli transmisi otomatis 85.000. Jadi jika mau yang diganti oli mesin saja tidak masalah karena sudah 1.000 lagi, 350.000 untuk oli mesin.
Kemudian untuk indikatornya yang dimatikan itu ABS, posisinya di samping suhu panas mesin. Yang lainnya tidak dimatikan, electric power steering, kemudian airbag, kemudian lagi check engine, tekanan oli aki. Saya akan start. Yang lainnya bagus ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli aki, airbag semuanya mati. Dan jika tidak ditutup atau tidak dimatikan, pastinya ketika mesin hidup seperti ini indikator ABS-nya pasti nyala. Karena jika belum diganti sensornya itu tidak akan mati indikatornya, pasti menunjukkan warning di cluster. Kemudian power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret. Kemudian wiper, airnya juga masih fungsi. Wiper belakang aktif. Dashboard ini ada yang luka di bagian ini. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan karena saya detail ya. Ini sepertinya ada barang di sini yang menyangkut kemudian ditutup paksa. Jadi coak seperti ini. Ini jika mau diganti sih banyak di marketplace atau dibiarkan juga tidak masalah ya karena sedikit sekali. Ventilasi AC bagian kiri masih bagus, cup holder masih bagus. Laci ada 2 level atas bawah, masih bagus. Yang bagian atas biasanya yang engselnya rusak, dan ini masih bagus. Kemudian mobil ini ada buku servis dan manual booknya. Nah ini ya, terakhir servis di bengkel resmi 2017. Sudah lama sekali tidak ke bengkel resmi, dan wajar, mobil tahun 2010 ya. Ventilasi AC bagian tengah ini, bagian ini masih bagus, dan bagian ini yang rusak nih. Nah seperti ini. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Jika mau diganti itu satu set kanan kiri. Lumayan mahal, harganya 500.000. Dan yang seperti ini sebenarnya bisa diservis, patah ujungnya saja. Saya di sini ada tim bagian detailing interior, bisa nanti ini dirapikan, paling sekitar 100.000 lah jasanya. Daripada diganti lumayan mahal, 500.000. Tombol lampu hazard hidup, head unit terintegrasi aktif. Kemudian kanan kiri ada tempat penyimpanan, pengaturan AC. Ini untuk kecepatan, ini untuk open close air. Di bawah sini arah semburan ke badan dan ke kaki. Di bawahnya suhu. Di tengahnya ini untuk rear defogger. Saya akan coba AC-nya. Ini kecepatan 1 dapat di 3,3. Bagus. AC itu mulai dari 18 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Kita akan tunggu. Saat ini sudah dapat di 22,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Saat ini sudah dapat di 21,6 derajat Celcius. Di paling bawah sini dia ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Gear AT 4 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Kemudian lagi maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas, saya jamin normal, kilometernya juga rendah ya. Yang minta waktunya diganti itu biasanya gearbox maticnya, servis biasanya di kilometer 250 ribuan. Jadi hindarilah mobil kilometer tinggi untuk mobil transmisi otomatis. Mobil ini saya jamin transmisi otomatisnya sempurna. Di sini ada aux untuk head unit, parking brake, mechanical. Nah ini mulai dari parking brake juga saya cek, jika tinggi itu kampas remnya belakangnya minta waktunya diganti, biasanya sudah habis, dan ini masih sedikit sekali. Di belakang sini ada 1 buah cup holder.
Pengaturan seat belt dia sudah adjustable. Hand grip sudah saya sampaikan tadi 200.000 sama pemasangan. Sun visor bagian penumpang depan ini ada vanity mirror dan ada card holder dan kondisinya masih bagus sekali. Lampu baca masih pada hidup, spion tengah, dyneck. Sun visor bagian driver masih utuh, ada vanity mirror dan ada card holder. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Faisal dari Jakarta Barat. Untuk kaki-kaki mobil ini ada suara pas belok kiri mentok. Suaranya seperti gesekan saja. Sudah saya cek, sudah saya sampaikan kepada pemesan. Kemungkinan hanya perlu grease saja di beberapa part kaki. Nanti kita akan turunkan. Dan jika pahit harus ganti part, hanya link stabilizer bagian kiri. Murah. Berikut dengan pemasangan bengkel 250.000. Soalnya sudah saya cek semua, part kaki yang lainnya masih bagus sekali. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Yaris tipe E tahun 2010. Untuk update harga saat ini siapkan dana 105 juta sampai 110 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk perbaikan. Contohnya mobil ini, perbaikannya cukup banyak, tapi beli mobilnya murah di bawah 100 juta. Sebenarnya sama saja. Di sini saya akan jelaskan kepada Anda. Jika kita belinya dengan harga yang murah, biasanya rata-rata PR-nya banyak, seperti mobil ini. Kemudian jika kita belinya dengan harga yang standar, misalnya 103 juta, 105 juta, PR-nya mungkin sedikit. Mungkin hanya nyalon, kemudian hanya ganti ban satu misalnya hanya ganti oli. Hitungannya sama saja, berdiri di angka 108 sampai 110 juta. Berikut dengan jasa saya. Dan mobil ini total semuanya diperbaiki, berdiri di 107 sampai 108. Jadi sama saja. Ini tergantung Anda, permintaan Anda. Apakah cari yang PR-nya minim saja, tapi pembelian mungkin di 103 atau 105, atau yang PR-nya lumayan banyak seperti ini, kita bisa lewat PR-nya. Jadi tidak semuanya diperbaiki juga tidak masalah. Misalnya ban nanti saja gantinya bisa dilewat lumayan 2.500.000. Kemudian lagi misalnya bodi 2.500.000 juga misalnya. Tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat. Jadi ini tergantung permintaan pemesan. Semuanya bisa saya bantu. Untuk perbaikan saya bisa bantu. Kemudian saya juga tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jika memang dananya ada sisa, kita akan kembalikan. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita sampaikan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silahkan konfirmasi. Nanti ada admin yang membalasnya. Kemudian mohon maaf yang belum kita balas WhatsApp-nya, karena hanya di setiap mau buka pesanan saja. 1 bulan kita buka 2 kali pemesanan. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silahkan Anda sabar. Pasti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.